Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita ganti pelajarannya ya, ganti materi sekarang ke spreadsheet atau Microsoft Excel. Ya, mungkin yang biasa kalian dengar adalah Microsoft Excel ya. Tapi Microsoft Excel sama Google Spreadsheet ini sama aja, cuman beda developer ya, beda merek gitu. Kalau Excel itu dari Microsoft, kalau Spreadsheet ini atau sheet ini dari Google ya, dari Google. Tapi cara penggunaannya masih sama aja, mirip-mirip kok. Baik dari penggunaan maupun kayak rumus-rumusnya gitu. Oke, mungkin bisa kalian buka aja di aplikasinya Spreadsheet. Mungkin tampilannya agak berbeda ya karena Ustadz ini dari eh, komputer ya, dari PC gitu. Kalau kalian dari iPad gitu ya. Oke, kalau ada aplikasinya silakan buka aplikasinya. Kalau nggak ada bisa buka di Safari atau Google Chrome, cari aja Spreadsheet itu ya atau Google Sheet. Kalau udah, klik tombol plus. Mungkin kalau dari iPad ada di bawah kanan sini ada tombol plusnya. Kalau Ustadz di sini ya, tapi sama aja. Yang penting tombol plus. Silakan klik tombol plus. Kemudian biasanya ada pilihan ya. Kalau di iPad tuh ada pilihan new spreadsheet gitu. Terus isi aja namanya terserah ya. Misalnya ya mau latihan boleh latihan atau uji coba gitu ya. Nah, ini atau percobaan, serah deh apapun itu namanya, yang penting kalian bisa membuatnya ya. Microsoft Excel atau spreadsheet ini fungsinya untuk ya mengolah data, menganalisis data gitu ya, fungsinya untuk itu. Dan langsung aja kita eh, pelajari dari awal dulu ya, kayak pendahuluannya dulu tuh. Kalau tampilan udah kotak-kotak kayak gini atau kayak tabel-tabel gini ya, berarti udah sampai ke menu utamanya tuh, udah sampai ke tampilan Excelnya gitu ya. Kalau mau ngetik tinggal klik dua kali aja atau klik sekali kemudian ketik di bawah kanan kayak ada gambar pena gitu ya. Bisa langsung diketik. Itu, oke. Nah, kalau kalian lihat ini kita zoom dikit gimana ya? Kita zoom dikit biar kelihatan jelas. Nah, gini deh. Nih, kalau kalian lihat di sini ada kayak huruf ya, ada A, B, C, D, E, F, G gini dan juga ada angka. Benar kan? Oke. Nah, kalau misalnya kita klik hurufnya ini, misalnya huruf A ya, ini huruf A, dia akan memilih ke bawah langsung ya. Nah, yang garis tegak lurus ini, yang tegak atau vertikal, yang diwakili dengan huruf itu sebutannya kolom ya. Kolom atau bahasa Inggrisnya tuh gimana baca? Kolom, kolom kali. Ups. Kolom ya atau kolom gini. Nah, jadi kolom itu yang tegak atau yang vertikal itu kata kuncinya ya, yang tegak, yang diwakili dengan huruf yang di atas ini. Nah, jadi dia tegak gini. Kalau yang angka, kalau kita klik angkanya ini dia akan menyamping gitu ya, yang mendatar atau yang horizontal. Nah, itu namanya baris, baris atau kalau bahasa Inggrisnya row gini ya. Tuh ya. Kalau dia menyamping, nih kalau kita pencet kan dia bakal menyamping gitu kan, milihnya ke kanan. Nih angka-angka ini nih. Dia itu namanya baris ya. Jadi baris itu yang mendatar dan diwakili dengan angka ya, mendatar atau horizontal, itu kata kuncinya. Nah, sedangkan kotak-kotak yang kita pilih ini, kotak-kotak ini namanya sel ya, sel atau ya sel kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, tapi kalau misalnya ada pertanyaan sel itu apa, jangan dijawab kotak-kotak gini ya. Jadi sel itu pertemuan antara kolom dan baris gitu. Nah, pertemuan antara kolom dan baris. Nah, kata kuncinya tuh pasti kolom dan baris gitu. Nah, itu kata kuncinya. Kalau kita lihat di sini, misal kita pilih yang sel ini ya. Nah, yang ke blok tuh ada C sama 6. Nah, artinya kan sel itu kan pertemuan antara kolom dan baris. Berarti sel ini sebutannya sel C6 gitu ya. Jadi maksud dari sel C6 itu artinya berarti sel itu berada di kolom C dan baris 6 gitu ya. Bisa kalian lihat nih biasanya muncul di
kayak kiri atas gini ada nih biasanya ya, C6, apa ini jadi D6, ini berarti A8 gitu ya. Oke, nah misal kita, oke lah, kita ketik dulu deh. Di sini ada nama, misalnya nama dan kelas gitu misalnya. Oke, sini namanya ada Ray, misalnya ada siapa ya, Bobby misalnya, dan ada Rapli misalnya. Nah ini, oke, kelasnya, oke, kelasnya juga kelas 7, ini kelas 8, kelas 9. Nah gitu ya, di sini kita belajar fitur dasarnya gitu ya. Sebenarnya fitur-fitur ini sama aja tuh, mau make apapun itu biasanya fiturnya sama aja kalau untuk mengetik ya. Kayak misalnya kita lihat di sini ada banyak fitur yang di atas ini ya. Nih, kalau kita mau mengganti tulisannya, ini bentuk tulisannya ada namanya font di sini ya, font. Bisa kita ubah misalnya yang ini. Nah jadi teksnya itu berubah bentuknya ya. Jadi font itu bisa untuk berubah teks gitu. Nih bisa dicoba ya. Tuh. Atau kalau di iPad itu kayaknya di atas kanan, di sudut-sudut kanan atas itu ada huruf A ya. Di iPad itu atau di aplikasi spreadsheet itu ada dua macam A. Ada yang A-nya di bawahnya kayak ada warna gini, sama A biasa tuh. Nah yang A biasa biasanya untuk mengatur fontnya, itu namanya font ya. Bisa juga kita gedein ini. Nah font ini bisa kita gedein font size ya. Jadi hurufnya lebih gede gitu. Nah, font size. Oke. Nah, kemudian ada juga fitur-fitur standar kayak misalnya bold untuk menebalkan. Ini udah tebal, makin tebal ya. Ubah dikit aja ini biar lebih tebal gitu. Atau italic untuk dia miring, atau yang strike through untuk bikin garis gitu. Dan juga ada font colornya atau text color ya, sama aja sih. Kita ubah bisa warna apapun itu, warna ungu. Dan ini fill color ini untuk mewarnai selnya ya. Jadi ada dua nih, bisa diwarnain, bisa ngewarnain teksnya atau tulisannya, bisa juga mewarnain selnya. Nah, belakangnya tuh yang kotaknya ini. Kemudian di sebelahnya ini yang kayak jendela namanya border. Nah, border ya. Border ini fungsinya untuk kayak memberi garis tepi pada sel, namanya border. Nah, ini bisa dipilih macam-macam ya. Contohnya gini, misalnya kita blok ya, ini start blok. Kalau kita pilih yang kayak jendela ini, artinya tiap garis pada sel itu kebikin garis tepi, kebikin bordernya ini. Nah semuanya kita blok ada garis tepinya. Kalau yang paling bawah kanan ini kan ini kayak kosong gitu ya, berarti kalau kita klik untuk menghilangkan garis tepinya gitu, tuh hilang kan, kayak awal lagi. Kalau misalnya kita pilih yang ini, yang kayak cuma kotak luarnya doang, nih outer border, berarti cuman luarnya doang yang ada garis tengahnya nggak ada. Nih yang tengah-tengah ini nggak ada, tuh cuman kayak kotak doang ya. Itu bisa kalian coba-coba aja nih, misalnya tengah kayak gini tambah plus doang, ini tanda plus, jadi bagian tengahnya doang nih, tengah-tengahnya doang, pinggirnya nggak ada gitu ya. Nih itu ya. Oke, bisa kalian coba nih, namanya border ya. Oh ya, kalau yang itu tadi namanya font itu kayak untuk nyeting bentuk hurufnya, nyeting hurufnya itu bisa nyeting untuk jenis hurufnya, bisa untuk mengubah ukuran ya, mengubah ukuran hurufnya. Kemudian ini ya untuk bagian teksnya ini bisa ditebelin, bold namanya, bold. Ini pengetahuan dasar ini ya, di kayak Pages, di Microsoft Word, atau di Keynote, PowerPoint sama semua kok, fiturnya sama semua. Kali ada namanya strike through, ini udah dipelajarin juga sih di awal banget ya, kalau ada kelas 7 awal biasa itu, bahkan SD pun udah belajar ya. Oke, ini langsung aja nih, ada namanya tadi text color ya, text color atau font color gitu ya, sama aja deh. Font color oke lah, sama aja deh. Nah ada namanya tadi
text color. Oke. Ada namanya fill color. Nah, terus juga tadi ada namanya border ya. Border itu garis tepi. Nah, oke, sebelah border nih ada kayak kotak tapi ada panahnya gitu ya. Kotaknya nggak nyambung nih. Di sini tulisannya merge cell. Kenapa dia kayak mati gitu ya? Nggak kayak yang lainnya kan warna hitam gitu kan yang lainnya. Dia kayak abu-abu kayak mati nggak bisa dipencet. Itu karena merge ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Contohnya ini nih. Kita harus blok dulu. Misalnya ada tiga ini ya, tiga sel nih. Nah, sel B1, C1 dan D1 nih. Kita blok dulu. Nih, kalau misalnya kita blok udah lebih dari satu sel, dia baru aktif. Nah, merge namanya. Merge. Nah, merge. Ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Tuh. Nih, mungkin biar lebih kelihatan lagi, Ustaz warnain dulu deh. Nih, misalnya ini kan 3 nih ya. Ini saya kasih border deh. Salah. Nih, kelihatan kan 3 sel ya, 3 sel yang terpisah. Kalau kita blok kemudian kasih merge, dia bakal jadi satu sel tuh. Nih, jadi gabung dia. Kalau dipencet sekali dia langsung bergabung gitu ya. Merge ini selain untuk menggabungkan, kalau kita klik lagi dia juga untuk memisahkan sel kembali seperti semula gitu ya. Nih, dari yang awalnya 3 kita merge jadi satu. Ya kan, kemudian kita merge lagi nih, dia bakal berpisah lagi gitu. Jadi merge ini bisa untuk menggabungkan dan juga bisa untuk memisahkan lagi ya. Oke, kemudian yang sebelahnya nih ada namanya horizontal align. Nah, jadi horizontal, oke ini biar keren kita kasih border ya. Nih, oke. Horizontal align ini fungsinya untuk kita meratakan tulisannya ke arah mana gitu ya. Bisa kita pilih ke kiri, tengah, atau kanan. Contohnya kayak di nama nih. Kalau nama atau Ray deh biar kelihatan agak lumayan ini ya kelihatan ya. Saya nama Ray ini nih, yang nama Ray. Kalau kita pilih left, dia bakal nempelnya di kiri, di sisi kiri pokoknya di sisi kiri gitu. Kalau kita pilihnya yang tengah, yang center, dia bakal otomatis ke tengah. Jadi kalau mau bikin teks misalnya mau tengahin, jangan pakai spasi ya, jangan sekarang spasi kayak ini, spasi misalnya Adit gitu misalnya. Nah, ini salah ya ini ya. Kalau misalnya mau nengahin jangan pakai spasi. Kalau spasi pasti nggak rapi gitu. Nah, jadi pakailah ini langsung pakai yang alignment ini. Nih, langsung alignment tuh ya. Ke tengah dia nih kayak nama Ray ini. Kalau yang kanan deh ya berarti dia artinya nempelnya di kanan ya, sisi kanan gitu. Contohnya kayak di yang kelas ini, kelas 7, kelas 8, kelas 9 dia nempelnya di kanan gitu. Nih, ini tinggal disesuaikan aja mau pakai yang mana. Nah, ini Ustaz pakaiin satu-satu ya. Nih. Nih, jadi kelihatan bedanya tuh. Nah, di kelas ini dia 7, 8, 9-nya yang kanan nih. Ini Ustaz ubah juga deh. Ini biarin di kanan, ini di tengah. Nah, ini di kiri misalnya gitu ya. Oke, oh ya ini saya lupa sebagai tambahan juga dari kolom dan juga barisnya ini bisa kita ubah ya ukurannya nih, bisa kita ubah ukurannya nih. Misalnya tuh kita di sini ada nomor misalnya ya, nomor atau no aja deh biar pendek, no gitu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 misalnya. Ini kita tengahin semua deh. Nah, nomor ini kan kalau misalnya kayak gini terlalu gede ya, memakan tempat tuh, memakan ruang. Bisa kita kecilin, caranya itu klik dulu yang misalnya ini kolomnya ya, kolomnya berarti klik A-nya ini. Nah, kalau udah klik A, kalau di aplikasi iPad biasanya ada kayak pentolan warna abu-abu di sini di sudut kanannya. Bukan yang di sini ya, bukan yang di tengah-tengah ini ada pentolan biru bukan ya. Dia warna abu-abu nih. Bisa kalian tarik aja, klik, tarik. Nah, gitu. Nanti dia jadi kecil. Berlaku juga untuk di barisnya. Klik misalnya baris nomor 5 nih, baris kelima. Nanti ada pentolan abu-abu biasanya. Tinggal ditarik aja nih. Ah, bisa lebih lebar gitu ya. Ini nanti ada fungsinya pasti.
Kalau sederhana ini emang belum ketemu ya fungsinya untuk apa. Tapi yang sederhana tuh biasanya kolom ini untuk nomor gitu ya, nama atau apa gitu kan. Nah gitu ya. Jadi kita juga bisa membesarkan dan mengecilkan kolom dan barisnya gitu ya. Oke. Nah tadi udah sampai horizontal alignment gini ya, horizontal alignment, alignment pertama aja deh, align atau alignment. Nah gini ya. Oke, terus sebelahnya nih kayak simbol download gini ya, ada kayak simbol download vertical align, panah ke bawah gitu kan. Nah kalau tadi horizontal align jadi vertical align. Kok tadi horizontal artinya mendatar, vertical yang tegaknya ya. Ini fungsinya nih ada 3 macam nih. Kalau kita pilih yang panah atas, ini kita pilih yang sel edit ini ya, D5. Kalau kita pilih yang panah atas, dia bakal di atas gitu posisinya. Kalau tengah bakal ke tengah. Kalau panah bawah bakal di bawah gini. Ini bisa dikombinasikan antara yang horizontal alignment dan yang vertical alignment. Misalnya kita mau bikin tulisan edit ini di kiri atas. Oh, berarti kan kita rata kiri dan juga posisinya di atas gitu. Bisa kita kombinasikan ya. Misal mau bikinnya di atas kanan di sini misalnya ya. Berarti atasnya ini udah benar, tinggal kita ubah yang kanannya gitu ya. Kalau mau di tengah-tengah banget berarti horizontal alignmentnya di tengah, vertikalnya di tengah juga gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. Alignment tuh ada 2, jadi ada vertikal dan juga ada horizontal. Oke. Kemudian yang di sebelahnya nih kayak ada panah berputar ya, atau text wrapping ya, wrap text itu. Text wrapping. Text wrapping salah. Text wrapping atau misalnya bisa juga wrap text gini ya. Ini saya kasih nomor aja deh biar kelihatan. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tadi apa ya? Italic. Italic. Oke. 7, 8, 9 ya, ada macam-macam ya ini ya. Nih bisa kalian pelajarin aja nih. Ini dasar sih, ini pengetahuan dasarnya aja ini. Ulang 1, 12. Nih, text wrapping, wrap text. Ini fungsinya apa nih text wrapping? Misalnya di sini ada, ini hapus dulu ya. Nama kelas dan juga misalnya kita bikin nilai ya. Nilai pelajaran IPA. Ini misalnya ya. Bisa taruh di tengah misalnya, juga mau di tengah. Nah, ini fungsinya itu misalnya ini kan dia keluar ya, bakal keluar nih. Bisa gedein lagi nih. Nah, walaupun kita gedein dia bakal keluar ya. Memang kita bisa diginiin bisa emang ya. Cuma kan kadang-kadang nggak enak tuh mau dipanjangin banget, tapi nilai itu kan biasanya cuma kecil kan, cuma 90, paling tinggi 100 atau yang 89 gitu misalnya ya. Ini kan terlalu panjang untuk sebuah judulnya kan panjang banget nih. Jadi bisa kita pakai pendekin gini, kita gunakan wrap text. Ini yang panah ke samping gini, panah panah muter. Nah, jadi dia menyesuaikan sama kotaknya. Dia ke bawah gitu. Itu namanya wrap text atau text wrapping ya. Oke. Jadi fungsinya itu. Tapi misalnya kita sudah panjang gini ya nggak berfungsi wrap textnya. Dia berfungsi kalau misalnya bakal dikecilin selnya itu. Nah, dia mengikuti tuh. Ini udah pendek banget, pelit banget artinya ya. Nah, ini bakal mengikuti dia. Tuh, jadi fungsinya wrap text gitu ya. Nah, kalau ini kita nggak perlu pelajarin dulu yang ini. Kita belajar sampai sini dulu aja, oke?
Jadi sampai sini dulu videonya. Tadi kita udah belajar macam-macam ya, ada 12 tuh. Ada kolom, ada baris, ada cell, ada font, bold, italic. Ini dasar banget ini ya. Text color, fill color, border, merge, alignment, ada text wrapping gitu ya. Dan tadi fungsi dari Excel ini atau spreadsheet itu fungsinya tuh untuk mengolah atau untuk menganalisis data gitu ya. Nah, jadi kita tadi belajar fungsinya juga. Oke, 13 deh, fungsi. Itu fungsi dari Excel. Nah, sini start tulisnya Excel aja deh. Nih ya. Oke, sampai sini dulu untuk pengetahuan dasarnya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, Ustadz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.